Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 50. Rencananya kan kemarin ditunda ke hari ini. Sekarang malah ditunda lagi. Sarah merengut, mukanya masam. Pokoknya hari ini tidak bisa sayang. Raka mengacak rambut istrinya itu dengan gemas. Atau aku saja yang kesana sendiri. Jangan, kamu tidak boleh pergi sendiri. Mata Raka mendelik kepada Sarah. Sejak kejadian pertengkaran dengan Sally dan mamanya beberapa hari yang lewat, Raka menjadi sangat protektif dengan Sarah dan Rae. Dia tak mengizinkan istri dan anaknya itu bepergian sendirian dan jauh dari dirinya. Dia masih sedikit trauma dengan apa yang dialami Sarah. Kalau saja Jen tidak menelponnya untuk segera datang, dia tak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tapi sayang, kamu sibuk sekali. Soal apartemenmu itu bukan hal yang mendesak, jadi tidak perlu tergesa-gesa. Sarah terpana mendengar kalimat yang diucapkan Raka. Matanya mengerjap. Baru pertama kali ini dia mendengar suaminya yang lembut dan pengertian itu berkata seperti ini padanya. Kamu tunggu aku besok. Aku janji. Tapi hari ini tidak bisa. Raka mengacak rambut sang istri sekali lagi. Aku harus bersiap. Siap dulu. Sudah ditunggu di kantor. Ku tunggu di meja makan. Tidak usah sayang. Aku bisa sarapan di kantor hari ini. Sarah melongo melihat suaminya itu yang tak seperti biasanya bersikap begitu aneh. Sebagai seorang ibu dengan bayi, Sarah menjadi sedikit sensitif dengan tingkah suaminya itu. Sekelumit rasa kesal di dalam hati tak bisa dia sembunyikan meskipun dia menepis segala macam kecurigaan karena dia percaya dan tahu benar. Raka adalah suami yang terbaik untuknya. Rae, dadimu itu sibuk sekali. Keluh Sarah sambil membiarkan sang suami pergi setelah mengecup keningnya. Sayang, nanti aku telpon ya, kata Raka, mengambil tas yang berisi beberapa dokumen. Kemudian nyelonong pergi dengan tergesa. Sarah geleng kepala, sambil menutup laptop Raka yang ditinggalkannya begitu saja di atas meja. Sarah mengernyit kening saat melihat di bawah selembar kertas, handphone Raka bergetar dalam mode silent. Sepertinya karena tergesa-gesa, Raka melupakan handphonenya. Handphone itu bergetar lagi. Sambil meletakkan Rae di pinggangnya, mengambil handphone itu, hendak segera menyusul Raka. Sebelum dia benar-benar berangkat. 3 pesan diterima. Sarah sebenarnya bukan type yang suka membuka handphone suaminya. Karena selain dia percaya 100% dengan Raka, dia sama sekali tidak kepo dengan semua urusan suaminya. Handphone di tangannya bergetar. Sekarang sebuah panggilan. Bu Indah memanggil. Yang membuat Sarah melotot. Foto di kontak itu adalah gadis muda dalam balutan seragam SMA dan tidak dikenal Sarah sama sekali. Sarah sesaat terpana. Sementara handphone itu terus bergetar di tangannya. Dia masih bingung. Apakah harus menyambutnya atau tidak? Tapi sebelum Sarah memutuskan apa, Raja muncul di pintu. Sayang, handphoneku. Wajah Raka memerah saat melihat handphonenya di tangan Sarah. Lalu tangannya terulur, meminta dengan pias gugup. Perlahan Sarah mengulurkannya ke tangan Raka, meskipun handphone itu terus menggelepar di telapak tangannya. Raka mengambilnya lalu dengan cepat merejek panggilan itu, tanpa memberi keterangan apa dia memasukkan handphone itu ke saku celananya. Sayang, aku pergi dulu. Raka mencium Sarah sekilas, dengan sedikit salah tingkah. Lalu segera berlalu dengan tergesa. Suara Rae yang merengek di pinggang Sarah, membuatnya tersadar. Dia masih tertegun tak bisa berkata apa. Sebagai seorang perempuan normal dan ibu yang sedang mengasuh bayi, Momi undur ini tak bisa bohong. Dia sedang dilanda cemburu. Sarah berjalan dengan berjinjit. Setelah menidurkan Rae,
Jam menunjukkan hampir jam 9 malam. Raka belum nampak batang hidungnya. Sarah tak menampik dia sedang dilanda gelisah, curiga dan cemburu. Teringat panggilan dari Bu Indah di layar handphone suaminya, tapi foto profilnya seorang gadis berpakaian seragam sekolah. Masa si Dedi undur itu sekarang tertarik dengan anak sekolahan? Kenapa namanya Bu Indah? Kenapa dia harus reject panggilan itu di depanku? Ada apa dengan suamiku? Pertanyaan itu berkecamuk di dalam kepala Sarah yang mendadak mumet. Dia berjalan ke kamar mandi, berdiri di depan wastafel. Hendak menyikat giginya sambil mematut wajahnya. Mukanya manyun menatap ke kaca. Sementara rambutnya diikat dua seadanya itu membuatnya nampak culun. Apa mungkin aku sekarang jadi jelek? Masa sih dia sudah bosan denganku? Dia selalu bilang, aku yang paling cantik. Aku kesayangan. Masa dia lupa? Dengan kesal Sarah menyemburkan air yang dikumurnya. Dia benar kesal dengan pikirannya sendiri. Ketika seorang istri mencurigai tanda suami mencintai wanita lain, hal ini tentu akan membuat mereka merasa rendah diri, emosi, merasa tidak dihargai, dan perasaan yang membuat perempuan menjadi insecure. Sarah kembali ke kamar. Dia berbaring di tempat tidur bed, di mana Rae tertidur dengan nyamannya. Raka dan Sarah memang tak ingin berpisah kamar dengan baby kedayangan mereka itu. Bahkan rela menambah tempat tidur lagi. Raka mengusulkan setelah Rae cukup besar, baru ditidurkan pada kamar lain. Sarah mengambil handphonenya dan membuka Google. Iseng mengetik di searching. Ciri suami selingkuh. Mata Sarah langsung melotot membaca sebuah artikel di sana. Perselingkuhan adalah salah satu masalah yang lebih menantang yang dihadapi dalam suatu hubungan. Meski sulit untuk mengetahui tandanya, Moms tetap bisa melihat dan merasakan ciri suami selingkuh. Loh. Sarah menghela nafasnya. Dia teringat pada suaminya. Rasa takut menyergapnya. Namun, memang tidak mudah untuk mengetahui apakah pasangan sedang berselingkuh. Sementara orang lain mungkin curiga karena ada tindakan yang di luar kebiasaan. Sekarang Sarah membacanya hampir tak berkedip. Menelan ludahnya yang terasa seret di kerongkongan. Moms mungkin juga sedang mencari seperti apa ciri suami selingkuh. Berikut cirinya. 1. Penampilan suami menjadi lebih dari sebelumnya. 2. Menggunakan telepon dan komputer secara diam. 3. Tidak mengizinkan istri untuk menyentuh handphone dan alat komunikasi, bahkan memasang password akses. 4. Berbohong dan terkesan menghindari pasangan. 5. Perubahan kebiasaan mendadak. 6. Penurunan hubungan intim secara seksual. 7. Jadwal suami yang mulai berubah. 8. Suami suka menyalahkan istri dan suka bertengkar. 9. Tidak ingin menjawab telepon atau melihat pesan ketika handphonenya berdering. Sampai di poin ke-9 Sarah tertegun, menggigit bibirnya sendiri. Beberapa poin yang dibacanya itu mengarah pada tingkah laku suaminya belakangan ini. Untuk poin selanjutnya Sarah segera melewatkannya. Kepalanya terasa berdenyut. Dia langsung membaca tulisan palung bawah. Oh, iya Moms. Kesetiaan dan perselingkuhan bisa saja terjadi karena beberapa faktor, di antaranya 1. Mengabaikan berbicara secara terbuka satu sama lain. 2. Membebani suami dengan masalah sepele. 3. Mengabaikan pasangan dan kurang perhatian. 4. Moms suka mengomel atau menyalahkan pasangan. 5. Tidak punya waktu menyenangkan bersama pasangan. 6. Stres harian dan kelelahan menyabotase keintiman, sehingga kehilangan gairah dalam hubungan. As interpret. As sama dengan ekspletif. Lebih besar dari asteris. As lebih besar dari 7. Cemburu buta dan menerka. 8. Lupa dengan komitmen satu sama lain. Pintu kamar terbuka. Sarah terkejut bukan alang-kepalang melihat kedatangan Raka. Segera dia mematikan layar handphonenya, lalu berpura-pura tidur.
Sayang, kamu belum tidur? Raka bertanya sambil meletakkan tasnya di atas meja. Bajunya acak. Acakan tak rapi. Wajahnya tampak lelah. Sarah diam tak bersuara. Tubuhnya terasa kejang di dalam selimut. Dia tetap tak bergeming. Memejamkan mata seolah sudah terlelap. Saat Raka pergi mandi dan kemudian berganti pakaian tidur. Dengan perlahan Raka mematikan lampu kamar. Menghidupkan lampu tidur. Setelah mencium pipi Rae yang tidur di samping Sarah, dia naik ke tempat tidur di atas. Sarah merasa tubuhnya mengejang. Saat Raka melewatkannya, tidak mencium keningnya seperti biasa sebelum tidur. Tangan Sarah mengepal. Lalu ditangkapnya lengan Raka. Sayang, kamu bangun. Raka benar menunjukkan raut terkejut. Mendapati istrinya itu menatapnya dengan mata melotot. Sayang, aku mau malam ini tidur dipeluk sampai pagi. Raka melongo mendengar permintaan istrinya yang tidak biasa. Pokoknya, kamu tidurnya tidak usah pakai baju. Raka melongo double. Menatap pada sang istrinya yang mulutnya meruncing. Seperti burung yang sedang kesal. Sarah bangun dari sebelah Rae. Kemudian naik ke atas ranjang dengan wajah cuek. Tak ada seberkas pun rasa kantuk di wajahnya itu. Dia melepaskan baju piyamanya. Satu persatu. Sayang. Raka menatap tak berkedip pada sang istri yang sekarang hanya mengenakan pakaian dalam warna biru navy favorit Raka. Sangat kontras di bawah lampu yang cahayanya orange remang. Remang itu. Sarah menyusup di dalam selimut tebal. Menatap Raka dengan tatapan menunggu yang menuntut. Sayang. Kemari. Sarah memanggil dengan acuh. Tak peduli wajah suaminya yang kebingungan. Raka berjinjit hendak naik ke tempat tidur. Lepas bajumu. Pinta Sarah. Tanpa ekspresi. Sayang. Kamu kenapa? Lepas saja. Sahut Sarah. Pikirannya sedang gentayangan pada isi artikel yang dibacanya di Google. Nanti aku masuk angin. Sayang. Nanti ku kerokin. Pokoknya buka bajunya. Biasanya juga sampai pagi tidak masalah. Sarah berucap setengah mengomel. Raka menuruti permintaan Sarah dengan raut tak berdaya. Tak biasanya sang istri seaneh ini. Sini. Raka naik ke tempat tidur menyusup ke dalam selimut. Hanya mengenakan pengaman segitiga. Sayang. Kamu mau itu? Tanya Raka sambil menunjuk dengan matanya ke arah bawah perutnya. Sarah melotot pada Raka. Dia teringat poin nomor 6 di ciri suami selingkuh. 6. Penurunan hubungan intim secara seksual. Dia harus meyakinkan yang ini. Sesuai atau tidak. Beberapa hari ini setelah percintaan panas di kamar mandi itu, Raka memang belum minta jatah lagi. Sarah meletakkan pahanya di atas perut Raka. Tapi matanya masih melotot kepada suaminya itu. Geseknya kakinya dengan wajah acuh. Sementara Raka menatapnya dengan tegang. Kenapa melihatku seperti itu? Sarah mengernyit dahinya. Raka menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kenapa? Sudah tidak menarik lagi. Aku sudah jelek. Sudah tidak cantik lagi. Muka Sarah mengerut dengan kesal. Bagaimana si kukuk terangsang? Kamu malah membuatnya takut. Sayang. Raka hampir tertawa melihat tingkah Sarah yang begitu kekanakan. Memangnya kenapa? Dia sudah tidak doyan istri? Sudah mau cari yang lebih muda dan cantik? Yang lebih fresh? Cecar Sarah dengan wajah serius tapi seperti orang merajuk. Ini kenapa, sih? Kenapa jadi marah? Marah begini? Masa gara kukuk belum bangun? Kamu ngambek begini? Raka memencet hidung Sarah yang tampak merona itu. Kira bagusan mana? Daun muda di luar atau istri yang baru melahirkan? Pertanyaan Sarah yang syarat dengan nada cemburu itu hampir membuatnya ngakak. Baru kali ini istrinya itu terlihat begitu cemburu saat berbicara. Jawab. Jangan cengengesan begitu. Sarah mengaitkan kakinya di pinggang Raka. Sementara tangannya bersiap di posisi mencubit perut suaminya itu. Ya,
Di mana? Mana pasti bagusan istrilah. Biarpun abis melahirkan, tetap lebih menarik istri sendiri. Bohong, mana ada istri abis melahirkan lebih menarik dari gadis perawan. Sebuah cubitan singgah di kulit perut Raka yang polos itu. Kamu mau jawaban yang jujur apa yang enak didengar? Raka meringis di sela tawanya. Yang jujur? Ya, mungkin gadis perawan. Tuh, kan, semua laki sama. Sarah memberi cubitan selanjutnya lebih keras. Sampai Raka benar merasa sakit. Astaga, sayang. Semua jawabanku tak ada yang pas. Tetap saja salah semua. Raka memeluk tubuh Sarah kuat. Kepalanya menyusup di balik rambut sang istri. Mulutnya menggigit kecil daun telinga Sarah hingga membuat Sarah terpekik. Sekarang, laki memang pintar semua. Nama perempuan di HP-nya dibikinnya nama laki. Si Tini jadi si Tono. Biar istri lihat tidak curiga. Anak gadis malah dibikin namanya Bu Neneng. Neksa Odah, Bu Indah. Raka hampir tergelak mendengar suara Sarah yang mengomel panjang pendek di pelukannya sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan sang suami. Kamu cemburu sama Bu Indah yang kemarin telpon? Raka bertanya sambil menahan tawanya. Siapa yang cemburu? Aku kan cuma bilang. Di sinetron suka begitu. Sarah mencibir. Membalikkan badannya. Menyembunyikan wajahnya yang merah padam. Tadi sebut nama Bu Indah? Ya, aku kan cuma asal sebut. Masa? Memang ada cewek namanya Bu Indah? Ya pasti ada. Nama Indah kan banyak. Di kontak HP-ku saja ada 3 nama Bu Indah. Goda Raka. Mau ku kenalkan sama Bu Indah yang mana? Raka memeluk Sarah yang dengan muka masam memunggunginya. Malas, Sarah menyahut. Dia malu sendiri ditanggapi dengan begitu santai oleh Raka. Padahal dia berharap sang suami ngeles. Sewot bahkan salah tingkah. Supaya dia bisa mengamuk dengan leluasa. Raka menarik tangan Sarah dan mengarahkan tangan istrinya ke bawah perutnya. Sayang, si burung kukuk ini bangun, bisiknya. Sarah sedikit mengejang. Saat jemarinya menyentuh sesuatu yang mengeras di sana. Raka menarik tangan Sarah dan mengarahkan tangan istrinya ke bawah perutnya. Sayang, si burung kukuk ini bangun, bisiknya. Sarah sedikit mengejang. Saat jemarinya menyentuh sesuatu yang mengeras di sana. Kamu harus tanggung jawab. Lanjut Raka. Sambil mencium tengkuk sang istri. Membuat Sarah merinding sendiri. Biar saja dia bangun. Aku mau tidur. Sarah bergelung di dalam selimut. Mukanya merah. Ketika tak berhasil membuktikan teori di poin 6. Dia jadi ciut dengan prasangkanya sendiri. Mungkin dia yang terlalu berlebihan curiga. Tapi dia tak ingin terlihat cemburu oleh Raka. Hal itu menurut Sarah. Bisa membuat suaminya itu besar kepala. Sayang. Tanggung ini. Masa si kukuk dianggurin? Dosa. Loh. Tangan Raka menjelajahi badan Sarah. Kamu yang duluan. Suruh buka. Bukaan. Ini kenapa cuma dikasih punggung? Raka menarik Sarah supaya menempel dengan kulitnya. Sarah menghela nafasnya. Dia terjebak dalam permainannya sendiri. Sayang. Kita boleh pakai baju lagi. Sarah akhirnya berbalik. Sebenarnya dia cuma ingin memancing reaksi Raka. Sekarang dia malah harus menanggung si kukuk yang menegang minta pertanggungjawaban. Kukuk susah tidur. Kalau sudah melek begini. Raka menciumi leher Sarah dengan penuh gairah. Melihat sang istri yang begitu menggoda membuatnya tak tahan. Sayang. Akhirnya Sarah tak tahan. Bu Indah itu siapa? Pertanyaan itu meluncur dengan muka masam dan sedikit malu. Raka mengernyit dahi dengan senyum sok misterius. Kamu sedang cemburu, sayang? Bukan cemburu. Cuma bertanya. Sarah menahan tangan Raka yang menempel di bagian dadanya. Kalau cemburu bilang saja. Raka terkekeh. Istrinya ini jarang sekali cemburu padanya. Begitu lucu dan menyenangkan saat sedikit menerima rasa cemburu darinya. Seolah
Olah dirinya mengambang di udara. Aku sekarang belum cemburu. Ini baru bertanya saja. Kalau aku benar cemburu, kamu bakal tahu rasanya. Sarah mengomel dalam hati. Cuma bertanya, jangan sampai aku yang cari tahu sendiri. Ancam Sarah dengan muka merah. Cari tahu saja sendiri. Besok dia datang ke kantor. Kamu boleh menemuinya kalau mau. Raka tertawa. Kamu kira aku takut? Sarah melotot pada suaminya itu. Sarah pusing sendiri. Saat Raka menjelajahi setiap lekuk tubuhnya, mencium dan mengecupnya. Sayang, Kukuk minta jatah. Ya, rengek Raka melihat istrinya itu melengkung dalam pelukannya. Mata Sarah yang seperti lampu 5 watt itu seolah memberi isyarat. Silahkan perjuangan Anda diteruskan, Bung. Dengan senang Raka menciumi kulit Sarah yang mulus itu. Lebih liar dari semula. Desahan Sarah malah mengundang Raka untuk semakin melancarkan setiap gerakannya. Dengan lebih bersemangat. Pa. Sarah dan Raka menghentikan aktivitas mereka seperti permainan Squid Game. Ketika boneka berwujud anak perempuan berbalik badan dalam permainan lampu merah lampu hijau. Mereka berdua sama tak bergerak, kaku seperti patung. Pa. Rai kecil tampak bangun dan sudah duduk di atas tempat tidur. Menatap polos pada Dedi dan mominya yang melongo dalam posisi seperti orang tertangkap basah. Mata yang lebar dan polos. Terbuka lebar menatap bingung. Bayi berumur hampir 8 bulan itu. Begitu senang ketika mendapati Dedi dan mominya ada di dalam pandangannya. Ma. Rai mungil ini tertawa polos. Bersiap merangkak dengan mulut yang mengecap lucu. Sarah dan Raka sesaat saling pandang. Dengan wajah sama merah padam. Sayang. Undur bangun. Raka menelan ludahnya. Sarah menggigit bibirnya. Menarik selimut menutupi tubuh keduanya yang polos. Tanggung. Suara Raka terdengar serak sambil menggerak pinggulnya. Hus, sudah, itu anakmu melotot begitu. Sarah mendorong tubuh Raka dari atasnya. Mukanya masam dengan mimik malu. Meskipun Rai tak mengerti apa, tetap saja rasanya malu. Dipelototi bayi itu. Ya Rai. Raka menampakkan wajah kecewa yang luar biasa. Apalagi si Kukuk menciut dengan sendirinya. Sarah sedang asyik bermain dengan Rai. Saat teleponnya berbunyi, Raka sedang memanggil. Halo. Sayang, aku tidak bisa menemanimu ke apartemen. Kok tidak jadi, kan? Kamu sudah janji kemarin? Tapi, hari ini benar tidak bisa. Jawaban Raka terdengar memohon. Sarah jengkel bukan main mendengar jawaban Raka. Dia sudah cukup bersabar dengan sikap suaminya yang sok sibuk itu. Kenapa kamu ingkar janji terus? Sarah mulai ngambek. Mukanya masam. Jika ada Raka di depannya sekarang mungkin dia akan mengomel panjang pendek pada suaminya itu. Yang sesuka hatinya membatalkan janji. Ini, Ibu Indah mau ketemu. Ibu Indah terus. Sarah mangkel dalam hati. Oh, ya sudah. Besok saja kalau kamu sibuk. Ngomong ketemu di mana? Sarah bertanya suaranya lunak dan lembut. Padahal hatinya lagi kesal bukan main. Di kantor sayang. Raka menyahut dari seberang. Sarah melirik ke arah jam dinding. Masih jam 10. Oke. Selamat bekerja sayang. Aku ngurus Rae dulu. Kamu tidak marah, kan? Kenapa marah? Suami cari rejeki kan harusnya didoakan. Kenapa harus marah? Sarah balik bertanya dengan nada suara santai. Bener, nih, tadi malam ngambek. Nanya Bu Indah. Kan, kamu bilang rekan bisnis. Sarah berkelit. Oke, sayang. Sampai nanti sore ya. Oke, I love you. Momi undur. Love you. Sarah menutup panggilan dengan tak sabar. Lalu menggendong Rae yang sedang bermain dengan bola kecilnya. Turun ke bawah dengan tergesa.
Rae sayang. Mama yang berpapasan di ruang keluarga sumringah melihat Rae dalam gendongan Sarah. Mama ada lihat Suster Dian? Sarah bertanya. Dia lagi mensterilkan tempat makan Rae. Oh, ada apa, sayang? Mama. Sarah mau keluar sebentar. Titip Rae boleh, Ma? Sini. Mama dengan riang menyorongkan tangannya meminta Rae diberikan padanya. Kamu mau kemana, sayang? Mengantarkan barang Dedi Rae ke kantor. Ada yang ketinggalan. Oh, ya sudah sana. Biar Mama yang jaga Rae. Tanpa banyak bicara, Sarah segera naik ke kamar setelah menyerahkan Rae kepada mama mertuanya itu. Urusan Bu Indah ini harus segera dituntaskan. Dia tidak ingin berlarut-larut dalam rasa penasaran. Sarah akan membuat kejutan hari ini. Suaminya ini memang perlu sekali disidak. Sarah turun dari mobil. Tampilannya luar biasa berbeda hari ini. Kepalanya terangkat penuh dengan rasa percaya diri. Sebuah kacamata hitam menutup matanya. Senyum samar di bibirnya yang tampak sedikit merah dari biasa. Dia menggunakan setelan dari merek terkenal. Menenteng tas mahal. Dari atas sampai bawah. Dia tampil fashionable dan berkelas seperti performance seorang pengusaha muda. Dia tidak terlihat seksi. Tapi penampilannya sungguh eksklusif. Semua outfitnya hari ini adalah hadiah dari Raka yang belum pernah dipakainya. Semua yang menatapnya terpesona. Ini adalah kali kedua ibu bos mereka ini datang menyatroni kantor. Pak Raka ada? Tanya Sarah pada resepsionis di lobi kantor. Ada, Bu. Resepsionis muda yang cantik itu merasa begitu redup saat berhadapan dengan istri salah satu bos pemilik kantor tempatnya bekerja ini. Apa perlu saya beritahukan kalau ibu mau bertemu Pak Raka? Tidak perlu. Bapak sedang ada tamu? Ya, Bu. Tadi ada tamu yang barusan naik untuk bertemu beliau. Bapak titip pesan tadi. Kalau ada yang mau bertemu mungkin menunggu sejam lagi. Ibu mau menunggu? What? Sejam? Ngapain tamu di ruangannya sampai sejam? Sarah membatin kesal. Oh, saya akan naik sendiri ke atas. Tidak usah memberitahukan Bapak kalau saya datang. Saya akan menunggu di atas. Sarah tersenyum manis. Dadanya berdegup kencang saat mendengar suaminya itu sedang ada tamu. Saat masuk lift, dia merapikan dandanannya. Di kepalanya sudah diaturnya. Apa yang akan dilakukannya jika melihat suaminya itu ternyata sedang bersama seorang gadis SMA di ruang kantornya. Pintu lift terbuka. Sarah melangkah dengan lebar. Dan di depan pintu suaminya itu, ada seorang lelaki muda dengan pakaian hem, baru saja keluar dari dalam ruangan Raka. Sarah yakin, ini adalah asisten baru suaminya. Untuk menggantikan Dea selama cuti jadi pengasuh kucing Dr. Yogi. Bersambung dulu ya teman-teman.